Ketika berbicara mengenai krisis nilai dan kemanusiaan, sebagian dari kita mungkin akan langsung berpikir kepada perilaku pelanggaran moral. Tapi apakah krisis nilai dan kemanusiaan hanya sebatas itu? Pada kenyataannya, banyak kita jumpai orang yang sudah mengerjakan bagiannya untuk beriman, berilmu, dan memberi teladan, ternyata mungkin tanpa disadari, dirinya sebenarnya mengalami krisis nilai dan kemanusiaan dari yang sejati menurut standar Tuhan Yesus. Iman, ilmu, dan teladan bukan merupakan hal yang bertentangan, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Namun pada kenyataannya, seringkali ketiga hal tersebut seolah berbenturan. Padahal iman adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan yang juga menjadi bahan bakar bagi kita untuk mencari ilmu dan pengetahuan akan Allah dan juga kehidupan ini. Ilmu dan pengetahuan kemudian akan mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Iman dan ilmu yang kita ketahui dan percayai kemudian akan mempengaruhi bagaimana kita hidup dan memberi teladan. Jadi, bagaimana kita bisa mengokohkan iman, ilmu, dan teladan di tengah krisis nilai dan kemanusiaan? Pertama, kita perlu mengenal fondasi iman, ilmu, dan teladan yang sejati menurut Kristus dan mengintegrasikannya dengan diri kita sendiri. Kita tahu dalam Alkitab, orang Farisi, ahli Taurat, dan pemuka agama Yahudi lainnya telah berusaha mengikuti ratusan peraturan perintah Allah demi melakukan hal yang dianggap benar dan juga suci. Tetapi ternyata bukan seperti itu nilai yang Tuhan Yesus hidupi dan ajarkan kepada kita. Yesus sendiri mengecam ahli Taurat dan orang Farisi dengan keras, misalnya pada Matius 23 ayat 23, dan mengatakan bahwa mereka mengabaikan yang terpenting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Pemuka agama Yahudi mencari rasa aman dan dari mengikuti ratusan aturan secara literal. Tapi Tuhan Yesus seringkali melakukan hal-hal di luar standar atau aturan masyarakat beragama saat itu. Misalnya ketika ia menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, tidak merajam perempuan yang kedapatan berzina, berbicara dengan seorang perempuan Samaria yang memiliki 5 suami, makan di rumah Zakeus pemungut cukai, dan lain sebagainya. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17, bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Kemudian Roma 13 ayat 10b mengatakan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus bukan meniadakan Taurat, tetapi ia meluruskan atau mengembalikan kepada makna yang sejati dari tata cara hidup yang Allah berikan melalui Taurat, yaitu mengarahkan manusia kepada kasih yang memulihkan. Kita mungkin berpikir bahwa menjadi kudus dan mengikuti cara hidup Kristus berarti fokus pada mengikuti ratusan aturan moral. Padahal hidup kudus dan menjadi serupa Kristus bukan datang dari menuruti ratusan aturan Taurat. Nilai yang terutama bagi Kristus dan yang seharusnya menjadi fondasi iman, ilmu, dan teladan adalah tentang kasih, relasi, dan memanusiakan manusia. Setiap nilai dan kemanusiaan Yesus lahir dari kasih kepada Allah yang memungkinkan manusia untuk mengasihi diri sendiri, sesama, dan ciptaan lainnya. Seperti yang tertulis pada Matius 22 ayat 37-40, yang terutama dari hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai pengikut Kristus, hendaklah iman, ilmu, dan teladan kita juga lahir dari hati yang mengasihi Allah, diri sendiri dan sesama. Sama seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 13 ayat 34-35, di mana semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus jika kita saling mengasihi. Kasih itu menumbuhkan kerinduan untuk berelasi dengan Allah, diri sendiri, dan sesama. Namun, seringkali kita ketika sudah tahu kebenarannya, kita tetap saja sulit untuk melakukan kebenaran itu. Kita tahu iman, ilmu, dan teladan kita lahir dari kasih dan kerinduan untuk berelasi. Tapi ada bagian dari diri kita yang mungkin kita tidak sadari menghambat kemampuan kita untuk berelasi secara sehat, baik itu dengan Allah, diri sendiri, dan juga dengan sesama. Maka untuk mengokohkan fondasi iman, ilmu, dan teladan, kedua, kita perlu mengenal diri kita sendiri dan apa yang menjadi penghambat bagi kita untuk menghidupi iman, ilmu, dan teladan yang sejati itu. Krisis nilai dan kemanusiaan terjadi ketika iman kehilangan kejujuran akan pengalaman dan realita hidup. Ilmu kehilangan empati, hati, dan kasih. Dan teladan kehilangan ketulusan, keaslian, serta ruang aman untuk jujur dan gagal. 1 Korintus 13 ayat 1-2 mengatakan bahwa segala kemampuan, pengetahuan, bahkan iman kita menjadi sia-sia tanpa kasih. Dengan begitu banyaknya nilai dan aturan kebenaran yang kita pelajari dan coba ikuti, kita seringkali tidak lagi melihat manusia sebagai manusia yang dengan martabat dan juga kerapuhannya. Dengan berbagai luka, keinginan, kebutuhan, seringkali kita tidak memandang dan memperlakukan manusia seperti bagaimana Yesus memandang dan memperlakukan manusia. Bagian diri kita yang masih membutuhkan jamahan kasih Tuhan seringkali membuat kita mengalami kesulitan dalam mengasihi orang lain. Mungkin kita telah tanpa sadar meletakkan ekspektasi dan standar tertentu bagi manusia lainnya, maka kita meninggikan yang satu, merendahkan yang lain, membutuhkan yang satu, membenci yang lain, memanfaatkan yang satu, mengabaikan yang lain, menyenangkan yang satu demi kepentingan dan kebutuhan kita, tetapi merampas hak dan mengabaikan kebutuhan yang lain karena dia tidak menguntungkan kita. Memiliki dan menghidupi iman, ilmu, dan teladan yang kokoh di tengah krisis nilai dan kemanusiaan memerlukan fondasi yang kuat. Kita telah mengetahui bahwa fondasi kebenaran, nilai, dan kemanusiaan menurut Kristus adalah kasih, relasi yang aman dan sehat, serta memanusiakan manusia. Kebenaran yang telah kita ketahui ini hanya dapat menjadi kokoh dan konsisten jika selaras dengan apa yang ada dalam diri kita. Maka mari kita mulai dari diri sendiri, yang dengan berani sungguh-sungguh hidup sebagai manusia yang mengalami berbagai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan yang menerima keutuhan diri kita sebagai manusia dengan segala keinginan, kebutuhan, luka, keterbatasan, sekaligus kapasitas dan keunikan yang Tuhan telah titipkan kepada kita. Yesus sendiri pun ketika hidup sebagai manusia di bumi, ia mengalami segala macam pengalaman hidup manusia. Sehingga ia mengerti seutuhnya bagaimana hidup menjadi manusia
dengan segala sukacita, duka cita, tantangan, godaan, dan kerapuhannya, seperti yang tertulis dalam Ibrani 4 ayat 14-15. Hanya dengan menjadi manusia seutuhnya, kita bisa mengasihi, berelasi, dan memanusiakan sesama kita seperti nilai yang Yesus hidupi dan ajarkan. Memiliki dan menghidupi iman, ilmu, dan teladan yang selaras, kuat, dan konsisten hanya dapat mungkin jika kita berdiri di atas pengenalan akan Allah secara objektif yang dapat kita kenali dari Alkitab, dan dipadukan dengan pengenalan akan Allah secara subjektif dari pengalaman pribadi kita. Menemukan iman, ilmu, dan teladan milik kita pribadi yang kokoh mungkin bukan suatu perjalanan yang instan dan mudah. Mungkin merupakan perjalanan seumur hidup bersama dengan Tuhan, dan mungkin membutuhkan pengalaman hidup yang tidak selalu mudah. Namun, itu akan menjadi iman, ilmu, dan teladan yang kokoh di tengah tantangan, di tengah pengaruh nilai-nilai palsu, dan juga akan menolong orang lain melangkah dalam hidup bersama dengan Allah.